Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran yang lalu. Masih di dimensi 3, bangun ruang. Ya, kemarin kita membahas prisma. Ciri-ciri prisma kemarin disampaikan ada 5. Nah, ada 5 ciri prisma, jangan lupa lagi. Yang pertama, mempunyai alas dan atas yang kongruen, kemudian setiap titik sudutnya dihubungkan oleh satu garis yang sama panjang, Kemudian yang ketiga, jumlah titik sudutnya rumusnya 2n, ya untuk banyaknya titik sudut. Ini banyaknya titik sudut. Kemudian banyaknya sisi n plus 2. Kalau banyaknya rusuk 3 kali n. Ya, kemarin juga sudah dibahas tentang luas seluruh permukaan dari ketiga bangun ini. Nah, sekarang bahasan yang berikutnya adalah volume. Volume dari ketiga bangun ini. Nah, yang pertama prisma segitiga. Sebetulnya pada prisma semua volumenya rumusnya sama. Ya, sama seperti di yang kemarin. Ketika kita bahas luas seluruh permukaan, rumus dasarnya sama. Ya, rumus dasarnya yang bisa membedakan adalah karena kekhususan masing-masing bangun. Nah, sekarang kita lihat juga volume. Di dalam volume rumusnya dasarnya sama, yaitu rumus volume sama dengan pada prisma volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Ya, ini berlaku untuk semuanya. Ya, berlaku untuk semua prisma walaupun yang memiliki alas dan tutup bentuknya yang berbeda. Ini alasnya kan segitiga, ini alasnya berbentuk persegi, ini alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana kalau alasnya yang bentuknya lain? Juga sama saja. Seperti misalnya waktu kalian di SMP, ya, biasanya disoalkan mencari volume dari kolam renang kan kolam renang bentuknya apa? Ya, sisi-sisinya berbentuk trapesium siku-siku. Ya, nah oleh karena itu jadi sama aja. Rumusnya tetap sama untuk volume, luas alas kali tinggi prisma. Ya, TP ini tinggi prisma, luas alas kali tinggi prisma. Nah, karena ini berbentuk segitiga alasnya, ya, maka kita buat turunannya semua ya, nanti rumus turunannya. Karena ini luas alasnya berbentuk segitiga, maka ini jadi alas kali tinggi. Tingginya tinggi segitiga, jangan ketukar sama tinggi prisma. Dibagi 2 kali tinggi prisma. Nah, sehingga volume pada prisma segitiga menjadi ini rumus volumenya. Nah, ini rumus volume pada prisma segitiga. Alas kali tinggi segitiga dibagi 2 kali tinggi prisma. Apabila ini segitiga siku-siku, ya seperti yang kemarin di PR kan ini yang ditugaskan, ini panjangnya 12, ini 5, ini 13, sesuai dengan aturan triple Pythagoras kan. Kalian belajar triple Pythagoras waktu di SMP dan di SD. 5, 12, 13. Kita bikin satuannya sentimeter, ini sentimeter, ini sentimeter. Misalnya tingginya 20 cm. Maka berapakah volume dari prisma ini? Prisma segitiga, ya kita tinggal substitusikan saja. Alas dan tinggi segitiga boleh ditukar, ya boleh kebalik juga boleh. Mau alasnya 5, tingginya 12 atau dibalik, yang penting ada tanda ini berarti siku-siku menunjukkan yang satu alas dan yang satu tinggi. Nah, jadi kalau ada tanda begini berarti siku-siku sudut 90 derajat, berarti membangun segitiga itu
Satunya sebagai alas dan satunya sebagai tinggi. Jadi yang 13 ini tidak dipergunakan dalam perhitungan luas alas. Nah, di sini terserah kamu ya, mau pakai yang mana, 5 atau 12 untuk alas atau untuk tinggi boleh tertukar. Nah, jadi 5 kali 12 dibagi 2 kali tinggi prisma. Nah, ini yang tinggi prisma, yang 20 cm tinggi prisma. Nah, baru proses perkaliannya. Ya, boleh misalnya 12 bagi 2 6. 5 kali 6 berarti 30 kali 20 sama dengan 3 kali 2 6, nolnya ada 2. Nah, jadi sentimeter kubik. Jangan lupa ini volume satuannya kubik ya, kubik atau pangkat 3. Nah, itu untuk prisma segitiga. Sekarang prisma segi 4. Ini dua-duanya berbentuk prisma segi 4. Yang satu namanya kubus, yang satu namanya balok. Nah, biasa ditandai dengan ini. Ada 3 garis yang sama seperti ini, berarti menunjukkan bahwa ini memiliki sisi yang sama, memiliki rusuk yang sama. Seandainya rusuknya 9 cm, berarti semuanya sama, rusuknya 9 cm. Nah, kita gunakan rumus volume yang awalnya ini. Volume yaitu luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alas, karena luas alasnya berbentuk persegi. Ya, luas alas berbentuk persegi berarti rusuk kali rusuk. Ya, luas alas ini rusuk kali rusuk. Nah, kali tinggi prisma. Tinggi prismanya juga rusuk juga, ini kan rusuk, ini juga rusuk, ini juga rusuk ya. Jadi luas alasnya rusuk kali rusuk, kemudian tinggi prismanya juga sama dengan rusuk. Jadi R pangkat 3, R kali R kali R. Nah, jadi volume pada prisma segi 4 yang berbentuk kubus, maka ada keistimewaan menjadi R pangkat 3. Ya, rumus volumenya. Rumus volume pangkat 3, sehingga tinggal dimasukkan saja. Kalau di sini 9 berarti 9 pangkat 3. Berapa 9 pangkat 3? 9 kali 9 81, 81 kali 9 729 cm. Jangan lupa kubik. Ini volumenya. Ya. Nah, ini untuk berbentuk kubus ya, sehingga volumenya menjadi R pangkat 3. Nah, volume pada kubus mempunyai keistimewaan menjadi R pangkat 3. Nah, sehingga jadi rumus akhirnya berbeda. Setiap bentuk tergantung dari luas alasnya, tergantung dari bentuk alasnya. Ya, jadi rumusnya akan teristimewa apabila sesuai dengan bangunnya masing-masing. Nah, jadi kayak ini awalnya luas alas kali tinggi prisma, akhirnya menjadi alas kali tinggi segitiga per 2 kali tinggi prisma, karena luas alasnya berbentuk segitiga. Karena luas alasnya berbentuk persegi dengan tinggi yang sama, nah, maka akhirnya menjadi R pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ini yang dinamakan panjang, yang dinamakan lebar, ini yang dinamakan tinggi. Apakah pada kenyataannya boleh tertukar? Boleh. Kenapa? Karena gambar bangun ini bisa dibolak-balik kan? Bisa dibalik ke sana, bisa dibalik ke sini, bisa diputar kan? Oleh karena itu panjang, lebar dan tinggi tidak mesti harus itu, boleh tertukar. Kenapa? Karena gambarnya juga bisa diputar-putar. Apa dalam dunia nyata? Dalam dunia nyata, semua kayak dus, misalkan bisa ditukar-tukar mana yang panjangnya, mana lebarnya, dan tidak harus panjangnya lebih panjang daripada tingginya, panjangnya lebih panjang dari lebarnya, tidak harus untuk ukurannya. Ini hanya sebagai patokan kita dalam membuat rumus.
Nah, misalnya panjang 8 atau 12 cm, lebarnya misalnya 10 cm, dan tingginya 20 cm. Nah, volume kita buat dulu sama standar semua. Rumus awalnya luas alas kali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, rumus persegi panjang kali lebar. Nah, rumus luas alasnya karena panjang kali lebar, ya. Kemudian tinggi prisma ini sama dengan tinggi ini, ya. Sehingga rumusnya menjadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ini menjadi rumus volume, ya. Volume pada balok. Ya, ini jadi kekhususannya volume pada prisma segitiga, volume pada kubus, volume pada balok. Nah, tinggal substitusikan. P-nya 12 kali lebarnya 10 dan tingginya 20. Nah, tinggal dihitung, mudah menghitungnya. Tinggal 12 kali 2, 24 dengan 02. 2400 cm kubik. Itu volumenya. Ini volumenya. Nah, ini cara perhitungan volume pada prisma. Ya, diingat-ingat rumusnya. Nah, kita bahasanya mungkin nanti satu lagi ada berbentuk seperti yang biasa kolam renang, ya, karena kolam renang salah satu soal yang sering diujikan. Berarti bentuk alasnya apa kalau kolam renang? Alasnya berbentuk trapesium siku-siku. Nanti kita buat di sininya. Berarti luas alasnya berbentuk trapesium. Apa luas alas berbentuk trapesium? Luas alasnya berarti luas alasnya dari trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, jadi nanti berbeda lagi. Jadi masing-masing rumus prisma akan berbeda tergantung dari alasnya. Nah, tergantung dari luas alasnya. Nah, silakan disimak kemudian dipahami betul-betul, jangan sampai lupa, karena ini tidak perlu dihafal tapi dipahami. Dengan dipahami maka insya Allah tidak akan mudah lupa. Nah, sekarang latihan soalnya. Nah, jadi latihan soal. Latihan soal 2. Ya, latihan soal 2. Kita hapus lagi yang ini karena sudah selesai pembahasannya untuk volume. Tinggal latihan soal. Kita hapus semua. Ya, walaupun angkanya sembarang di segitiga, tapi tetap harus mengikuti kaidah triple Pitagoras apabila segitiga tersebut siku-siku. Nah, triple Pitagoras yang saya ambil di sini 8 cm, ini 6 cm, yang ini 10 cm. 6, 8, 10 adalah triple Pitagoras karena merupakan turunan dari 3, 4, 5. Nah, yang ini kita coba 12. Ya, 12 cm, rusuknya 12 cm. Yang ini panjangnya 15, lebarnya 8, kemudian tingginya 10. Nah, silakan kerjakan latihan soal yang kedua. Ya, latihan soal yang kedua sebagai bukti bahwa kalian telah memahami materi ini. Silakan hasilnya dikirim di Google Classroom. Demikian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.